Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan grup simetri. Oke, yang pertama tentang permutasi. Diberikan himpunan IN itu adalah 1, 2, 3, sampai N. Ya, ini IN. Berarti kalau I2 itu 1,2, kalau I3 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, suatu permutasi didefinisikan sebagai fungsi bijektif pada IN. Misalnya, diberikan I2 1,2, maka dapat dibentuk fungsi bijektif pada I2, yaitu P0 dari I2 ke I2. Jadi, dibentuk fungsi bijektif pada I2 itu maknanya dari I2 ke I2 ya. Dan karena dia bijektif, maka dia injektif dan surjektif atau satu-satu dan pada. Gitu. Satu-satu maknanya setiap elemen di kodomain atau di sini harus punya pasangan tepat satu di domain. Ya, jadi nggak mungkin bercabang. Jadi tidak akan pernah ada yang ini 1 ke 1, 2 ke 1, ini nggak boleh. Ya. Jadi harus injektif. Kemudian surjektif artinya setiap elemen di kodomain harus punya pasangan di domain. Jadi nggak ada yang nggak punya pasangan di kodomain. Oke, itu fungsi bijektif. Ya, nah seperti yang sudah ada ini P0 dari I2 ke I2, ini adalah fungsi bijektif karena setiap anggota kodomain punya pasangan di domain dan juga pasangannya tepat satu. Ya, jadi 1 dibawa ke 1, kemudian 2 dibawa ke 2. Jadi P0 ini adalah fungsi bijektif pada I2. Begitu juga P1. P1 yang ini yaitu 1 dibawa ke 2, kemudian 2 dibawa ke 1. Ini berarti P1 juga fungsi bijektif. Nah, fungsi-fungsi bijektif pada I2 ini itu dikatakan atau disebut dengan permutasi. Jadi fungsi bijektif P0, jadi P0 ini adalah permutasi, kemudian P1 ini juga permutasi. Nah, penulisan permutasi secara umum seperti ini. Jadi P0 ini daerah asalnya ditulis di atas, kemudian daerah kawannya ditulis di bawah. Jadi 1 kan dibawa ke 1, berarti ini bawahnya 1 itu 1. Kemudian 2 dibawa ke 2, berarti bawahnya 2 itu 2. Nah, sekarang kalau P1, ini daerah asal. Daerah asal penulisannya selalu urut ya. Bisa juga sih nggak urut, cuman yang lazim itu urut. 1 dibawa ke 2, ya ini 1 dibawa ke 2, berarti ini bawahnya 1 adalah 2, kemudian 2 dibawa ke 1, jadi ini 2 dibawa ke 1, ini. Ya. Ini P0, ini P1. Bisa juga dituliskan begini. 21, 12. Ini sama ya. Ini juga P1. Hanya mengubah urutan kanan kiri, tapi daerah kawannya sama pasangannya dengan daerah asalnya. Ini sama. Oke. Begitu juga P0 ini bisa juga dinyatakan sebagai 2, 2, 1, 1. Boleh. Tapi yang lazim daerah asalnya urut. Jadi 1, 2 gitu. Oke, satu contoh lagi diberikan I3 yaitu 1, 2, 3. Maka kita dapat membentuk fungsi bijektif pada I3 yaitu 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2,
3 dibawa ke 3. Nah, ini jadilah P0 fungsi bijektif, atau P0 ini merupakan permutasi. Kemudian ada lagi kombinasi yang lain, yaitu 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 3 misalkan, dan 3 dibawa ke 2. Oke, ini P1. Kemudian P2, 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 1. Fungsi bijektif. Kemudian P3, 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 3. Kemudian P4, 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 1, kemudian 3 dibawa ke 2. Oke, ada lagi, yaitu 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Oke, ada lagi nggak kombinasinya yang lain? Oke, apakah ada fungsi bijektif yang lain yang dapat kita bentuk di I3? Maka tidak ada, ya. Jadi hanya ada 6 ini fungsi bijektif yang dapat dibentuk pada I3. Oke, jadi ada 6 fungsi bijektif, atau dengan kata lain ada 6 permutasi. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk permutasi, di P0 sama dengan ini domainnya, kodomainnya adalah 1 2 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian P1, 1 dibawa ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Kemudian P2, 1 2 3, 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 1. Lalu P3, 1 dibawa ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Kemudian P4, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Terakhir P5 adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Oke. Jadi ada 6 permutasi, yaitu dari P0 sampai P5. Nah, jadi banyaknya permutasi pada I2 tadi 2, banyaknya permutasi pada I3 ada 6. Nah, kemudian kira-kira berapa banyaknya permutasi pada I4, I5, kemudian IN? Coba silakan Anda pikirkan. Oke, berikutnya. Pada fungsi, kita bisa melakukan operasi komposisi. Nah, karena permutasi itu sebenarnya juga merupakan fungsi, maka kita juga bisa melakukan operasi komposisi pada permutasi. Jadi, komposisi dari dua permutasi itu memang dapat dipandang sebagai komposisi dari dua buah fungsi bijektif, karena permutasi itu kan fungsi bijektif. Oke, contohnya P3 komposisi P4. Kalau P3 komposisi P4, berarti kan yang dilakukan kan P4-nya dulu. Nah, tadi kita punya P4-nya adalah ini. 1 dibawa ke 3, 2 dibawa ke 1, 3 dibawa ke 2. Kemudian lanjut kita lakukan fungsi P3, yaitu 1 dibawa ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Maka hasilnya yang bawah ini jadilah dia P3 komposisi P4, atau saya gambar di bawah jadi 1 dibawa ke ini ya, 1 dibawa ke 3, jadi saya langsung bawa ke 3, kemudian 2 dibawa
ke 2, oke. Lalu 3 dibawa ke 1. P3 dibawa ke 1. Nah, ini adalah P3 komposisi P4. Nah, P3 komposisi P4 ini tadi di tabel, bukan di tabel ya, pada permutasi yang sudah kita bikin tadi, ini ternyata tidak lain adalah P2. Nah, kalau dalam permutasi bentuknya jadi seperti ini. Kita punya P3 itu 1, 2, 3 dibawa ke 2, 1, 3. Kemudian P4 itu 3, 1, 2. Nah, ini operasi komposisinya dari belakang, dari P4 dulu. Jadi kita punya, ini domainnya saya tulis dulu, 1, 2, 3. Oke, jadi dari 1 ke 3, kemudian 3 ke 3, berarti dari 1 ini ke 3, jadi 1 berpasangan dengan 3, kemudian dari 2 ke 1, 1 ke 2, berarti 2 berpasangan dengan 2, kemudian dari 3 ke 2, 2 ke 1, berarti 3 berpasangan dengan 1. Nah, jadi ini adalah P3 komposisi P4, yaitu 1, 2, 3, 3, 2, 1, di mana ini sama dengan P2. Oke, jadi sama dengan ini. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang permutasi pada IN, jadi IN kita punya 1, 2, 3 sampai N, kemudian kita bentuk permutasi-permutasi pada IN yaitu P0, P1, P2, dan seterusnya sampai berapa kardinalitasnya, yaitu N faktorial min 1. Nah, kalau permutasi-permutasi pada IN ini kita himpun, jadi ini saya himpun, himpunannya saya namakan dengan SN, kemudian kita berikan operasi pada SN, yaitu operasi komposisi seperti yang tadi sudah kita lakukan, maka SN ini akan membentuk grup. Kenapa? Karena yang pertama, operasi komposisi pada fungsi dia tertutup. Begitu juga kalau kita lakukan pada permutasi, karena permutasi itu kan sebenarnya kan fungsi bijektif. Jadi kalau Anda operasikan sembarang dua permutasi di sini, maka nanti hasilnya pasti juga akan merupakan permutasi di sini juga, di SN juga. Jadi dia tertutup. Sebagai contoh, yang tadi kalau kita lakukan di I3, maka P3 komposisi P4 hasilnya adalah P2. P2 kan juga merupakan permutasi pada I3. Kemudian fungsi bersifat asosiatif, maka begitu juga dengan permutasi, karena permutasi adalah fungsi, ya, fungsi bijektif. Kemudian terdapat elemen identitas, yaitu fungsi identitas atau permutasi identitas. Yang bagaimana permutasi identitas itu? Yaitu yang 1, 2, 3 ini dibawa ke dirinya sendiri. Ini adalah fungsi identitas atau permutasi identitas. Kemudian setiap elemen punya inverse. Karena kan permutasi itu adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif selalu punya inverse. Nah, detail buktinya bisa Anda baca di PPT yang sudah dikerjakan oleh
kelompok bagian subbab pertama yang sudah kita kirim di grup, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah ini mengisi tabel komposisi dari I3 P0, P1, P2, P3, P4, P5 dikomposisikan dengan P0 sampai P5. Ini diisi tabelnya. P0, P1, P2, P3, P4, P5-nya itu yang tadi, yang saya tulis di awal tadi, permutasinya. Kemudian identitasnya ini sudah jelas ya. Kemudian tinggal cari inverse masing-masing elemen. Jadi cari inverse P0, P1 sampai P5 siapa. Kemudian apakah S3 dengan operasi komposisi komutatif? S3 ini tentu adalah himpunan P0, P1, P2, P3, P4, P5. Apakah ini komutatif? Anda bisa lihat dari tabel ya. Ini tabel ini dikerjakan, kemudian ini dijawab. Kerjakan di kertas, kemudian difoto, di scan dalam bentuk PDF. Jadi nanti filenya disimpan dengan nama permutasi, NIM, nama dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp sekarang, gitu ya. Seperti biasa, lebih cepat maka lebih banyak poinnya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.